Acara selanjutnya acara inti, yakni hikmah haul ke-9 Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari yang akan disampaikan oleh Guru Haji Ahmad Zaini. Kepada Bapak Guru Haji Ahmad Zaini kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, wabil khusus Al Habib Abu Bakar bin Syihab, mudah-mudahan sidin sehat, panjang umur, dan seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini, seluruh anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun mereka berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang kita muliakan seluruh keluarga besar daripada Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, daripada anak cucu beliau, kerabat beliau, keluarga beliau, para anak-anak didik beliau, para orang-orang yang memangku amanah daripada beliau. Mudah-mudahan keluarga besar beliau semua mendapatkan keberkahan dari Allah, diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa terus mengikuti jalan para salaf kita, para aulia-aulia Allah, sehingga kemudian mudah-mudahan kita senantiasa Allah kumpulkan bersama mereka dunia dan akhirat. Hadirin jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ulun tidak berpanjang lebar karena tadi sudah disampaikan sebenarnya beberapa hal tentang manaqib beliau, yang mana manaqib para aulia itu manakala dibacakan sebenarnya manaqib itu cukup bagi kita karena dikatakan al-hikayatu jundun min junudillah tahya biha qulubul muridi. Sebenarnya manaqib atau biografi itu sebenarnya adalah tentara Tuhan, yang dengan cerita para aulia itu hati kita akan menjadi hidup. Dan kita yakin dimanapun, kapanpun kita mendengarkan manaqib para wali min auliaillah, maka Allah akan menurunkan kerahmat dan keberkahannya. Rahmat turun kepada yang membaca, kepada yang mendengar, dan siapapun yang hadir di dalam pembacaan manaqib tersebut. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, hari ini kita melihat berkumpulnya para ikhwanul ma'rifah. Kalimat ma'rifah kita umpamakan, kami diberi tugas untuk berangkat ke Tenggarong, atau atas dasar keinginan sendiri saya berangkat ke Tenggarong. Kami ulang, kami memiliki keinginan untuk berangkat ke Tenggarong, maka kami disuruh berikhtiar mencari alat yang akan menyampaikan kami ke Tenggarong. Lalu kami berpikir Tenggarong jauh jaraknya dan kami harus sampai ke sana. Lalu kami mencari mobil supaya kami bisa sampai ke Tenggarong. Lalu dapatlah kami mobil. Maka mencari dan memiliki mobil ini disebut dengan syariat. Tetapi sampaikah orang hanya dengan memiliki mobil? Kada. Maka diperlukan jalan. Kalau kada ada jalan, kada kau sampai juga. Antara kita dan mereka terpisah sungai, harus ada jembatan yang menghubungkan, harus ada jalan yang menghubungkan. Maka jalan yang bisa dilalui oleh syariat tadi, yang akan menyampaikan saya kepada tujuan saya, yaitu Tenggarong, itulah yang disebut dengan tariqah. Kadang-kadang akan orang sampai tidak melalui tariqah tersebut, maka ini tariqah. Lalu jelas bahwa apa yang saya inginkan adalah saya sampai ke Tenggarong. Berarti Tenggarong itu ghayah, tujuan. Maka ketika saya naiki mobil, saya kuat di dalam syariat, kemudian saya berjalan di jalan itu dengan baik, artinya berjalan di jalan tariqah, maka sampailah saya kepada ghayah atau tujuan. Sampailah saya ke Tenggarong. Tetapi ternyata bukan Tenggarong itu tujuan saya, tetapi ada sesuatu di Tenggarong itu yang disebut dengan hakikatul ghayah, hakikat dari tujuan itu. Ternyata ketika saya ke Tenggarong, saya bukan menginginkan Tenggarongnya, tetapi di Tenggarong itu ternyata terdapat taman bunga mawar.
Orang mengira saya ke Tenggarong, tetapi sebenarnya yang saya tuju di sana adalah taman mawar tersebut. Maka datanglah saya ke sana. Ini hakikatul ghayah, hakikatul amr. Yang saya inginkan bukan Tenggarongnya, tetapi yang saya inginkan adalah taman bunganya. Maka ketika saya sampai ke sana, orang tahu hakikat yang saya inginkan adalah bunga mawar. Lalu saya mendekat, saya pegang itu mawar, saya cium. Sampai situlah batas terakhir yang kita bisa lihat. Setelah saya peluk, saya cium mawar itu, maka saya mendapatkan yang disebut dengan harum. Nah, disinilah kita bermulai memainkan rasa, tidak lagi dengan memainkan zahir. Maka rasa inilah oleh para ulama ketika kita ketahui, ini disebut hakikatul haqaiq. Hakikat dari mawar tadi ternyata menyimpan satu rasa harum, bau harum. Lalu bau tadi ulun cium, ketika bau itu ulun dapatkan, barulah ulun mengetahui ternyata mawar yang indah dipandang ini mengandung bau yang harum untuk dicium. Ketika saya mengerti itu semua, maka itulah yang disebut dengan ma'rifat. Dia melihat dan mencium sesuatu yang orang tidak lihat. Orang hanya melihat mawar itu merah, tetapi tidak semua orang mencium bahwa mawar itu harum. Dan orang bisa tahu dari kisah. Orang yang sampai tadi bercerita, ujar beliau, aku melihat mawar itu merah dan aku mencium mawar itu harum. Maka cerita itu lagi yang kita ceritakan, tetapi tidak terbesit di hati kita. Bagaimana kita berjalan di jalan yang sama, kita melihat bunga yang sama, dan kita mencium serta merasakan aroma yang sama. Tetapi semua itu Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan modal. Kita datang ke sana dengan membawa hidung yang berpenyakit, percuma kedatangan kita. Maka diperlukan hidung yang bersih, hidung yang tajam, hidung yang sehat. Maka bagaimana mungkin seseorang mengadakan ma'rifat sedangkan dia memiliki penyakit batin? Karena batin inilah modal kita. Kalau kita melihat orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang arif billah, tentu di dalam hatinya terdapat kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Tentu di dalam hatinya terdapat kasih sayang kepada siapapun daripada makhluk Allah. Saya tertarik. Ini kalau bicara bahasa bagian, dia punya pernah mendengar ada orang dalam kesenian Banjar itu ada yang disebut dengan kuntau. Orang bekuntau itu ada yang namanya membunga. Tetapi orang yang belajar kuntau akan mengerti hakikat dari kuntau itu yang ianya adalah petikaman. Berulang sekali, orang Banjar itu ada mempelajari yang disebut kuntau. Kuntau itu kan kuntau Banjar. Tapi inti dari kuntau itu petikamannya. Jangan kira-kira. Ulun tidak berpanjang lebar. Di sini sempat ulun baca di dalam syair tadi. Ini di awal dengan kalimat bismillah. Kalimat bismillah. Mungkin kalau saudara. Dan kita akan melihat para ulama kita arifin itu mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Kada pernah merasa orang menghina, tetapi mereka merasa diri mereka menghina. Ulun ada sedikit, ini cukup ya kira-kira jam berapa sudah? Belum. Jam 11.50. Sedikit lagi. Hah? Itulah wahid. Wahid itu boleh dikatakan satu yang menerima dua, menerima tiga, menerima empat. Kenapa? Karena belum rapid. Isu pertama, isu kedua, Tadi ininya isu maru. ketiga,
Ini namanya wahid berkembang jadi salasah. Tetapi sambat itu pertama, itu kedua, itu ketiga, nah kadang kalau ditunggu itu semuanya tisu pada terbagi. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita. Ada satu hal yang perlu ingin sampaikan, tetapi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada anak cucu kita, karena kita buku ikhwan pian, banyak ikhwan ini kan, ada yang puluhan ribu, sampai dikatakan ada yang mungkin ribuan. Coba ada di antara anak-anak daripada para ikhwan tadi, kita kirim mereka, kita didik mereka, sekolahkan sampai ke Hadramut, sampai ke Mesir, supaya mereka benar-benar kuat di dalam tatanan syariat, di dalam tatanan tarekat, dan juga seterusnya. Karena mereka apabila kuat di dalam pijakan syariat, sedikit pun mereka akan bisa digoyangkan, akan bisa digoyangkan. Karena jangan dikira ketika orang berjalan di jalan Allah itu karena diuji. Bahkan setelah Syekh Abdul Qadir Jilani pun diuji. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba beliau melihat cahaya. Cahaya ini berkata, wahai hambaku, sekarang aku telah halalkan apa yang tadinya aku haramkan kepada kamu. Wahai hambaku, aku Tuhanmu, maka sekarang apa yang tadinya haram aku halalkan. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani mengambil sandal, himpatakan sirin kepada cahaya tadi, langsung cahaya tadi pecah. Maka iblis kemudian bersuara, ujar iblis, wahai Abdul Qadir, dengan cara ini aku telah menyesatkan ratusan orang yang berjalan di jalan Allah. Artinya yang disesatkan bukan orang biasa, orang alim disesatkan dengan cara ini. Sekarang aku bertanya, wahai Abdul Qadir, dari mana engkau tahu bahwa aku ini adalah iblis al-la'in? Padahal aku menjelma bagaikan cahaya yang terang. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Ujar sirin, karena aku tahu Allah yang telah mengharamkan sesuatu kepada hambanya, Allah kadang akan ubah sesuatu yang haram itu menjadi halal. Karena di dalam sesuatu yang haram pasti terdapat mudarat, dan Allah tidak mungkin menyebabkan dan membiarkan mudarat itu menimpa hamba. Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa iblis tidak bisa menjerumuskan beliau? Karena kekuatan beliau berjalan di jalan syariat, karena kekuatan beliau berjalan di jalan Nabi Muhammad. Kita lihat, beliau mengamanahkan, beliau membangun langgar, meminta untuk kita mengelola langgar tersebut. Itu menunjukkan kepada kita betapa kuatnya para salaf berjalan di jalan syariat, bagaimana kuatnya mereka berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Maka ulama mengatakan, man yadda'i annahu yuhibbullah wa lam yasluk bi tariqatil muhammadiyah bahwa kadzabun 'alal kadzab. Siapapun orangnya yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mau berjalan di jalan Nabi Muhammad, maka orang itu berdusta. Kita kada disuruh mengikuti orang yang berjalan di atas banyu, kita kada disuruh mengumpati orang yang berjalan di atas angin, tetapi kita disuruh mengikuti orang yang berjalan di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulun tutup tausiah ini malam ke-21 Ramadan. Sayyidina Ali mengatakan Lailatul Qadar itu berputar di 3 malam. Bisa di malam 19, bisa di malam 21, bisa di malam 23. Imam Syafi'i mengatakan bisa 21, bisa 23. Ulama lain bisa mengatakan 27. Mereka mengambil rumus, karena yang kita tunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, tak marbutoh 4 sudah, baru alif lam 6, qaf 7, dal 8, ro 9. Lailatul Qadar disebutkan di dalam firman Allah itu sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr ila akhir ayat. Nah, ini 3 kali Lailatul Qadar disebut, yang terdiri dari 9 huruf. Maka ulama mengambil ala tariqil isyarah berdasarkan isyarat. 9 huruf disembunyikan di dalam 3 kalimat berulang, maka 9 kali itu 3 adalah 27. Maka ulama mengatakan Lailatul Qadar itu besar kemungkinan terjadi di malam ke-27 berdasarkan rumusnya. Tetapi intinya Lailatul Qadar itu bisa saja berubah-ubah di malam yang dikehendaki Allah. Kenapa? Karena sebenarnya itu keinginan Allah supaya kita jangan pernah meremehkan malam apapun daripada bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana para arifin, para orang-orang ahli ma'rifat, sedikit pun tidak ada di hati mereka merendahkan sesama makhluk Allah. Kenapa? Karena Allah telah menyembunyikan walinya di antara kita semua.
Kada tahu siapa yang wali. Boleh jadi yang di guncu sana, boleh jadi yang di belakang sana, boleh jadi yang mengamera, boleh jadi yang mengurus sound, boleh jadi yang ini dan itu. Kita tidak tahu siapa wali di antara kita. Kenapa Allah sembunyikan? Supaya kita bisa menghormati siapapun daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ini di antara pesan beliau. Ada di sini disebutkan. Kalau tidak akhlak ya. Yang keenam, kasih sayanglah kepada sesama makhluk, terutama sekali kepada kaum muslimin. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Ulun mohon maaf, jangan sampai politik memecah belah kita. Jangan sampai nama suku memecah belah kita. Jangan dipecah belah atas nama suku, tidak atas nama partai, tidak atas nama politik, tidak atas nama ormas, tetapi kita ini satu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini ulun sampaikan? Ulun mohon maaf, terkadang karena politik kita bisa meremehkan orang, terkadang karena politik kita merendahkan orang. Peringatkan kepada jamaah sekalian, Nabi bersabda di dalam hadis beliau, ujar Nabi, innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang pandai bersembunyi. Di dalam riwayat lain, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allah mencintai hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang suka bersembunyi, yang mampu, yang suka bersembunyi. Kenapa? Adakah hamba Allah itu yang pintar bersembunyi? Banyak. Bagaimana ciri-ciri mereka? Nabi katakan dalam hadis, idza ghabu lam yuftaqadu. Mereka itu jamaah sekalian, dengarkan baik-baik, ada di antara hamba Allah. Ciri-ciri mereka sebagaimana Nabi sebutkan, apabila tidak hadir di dalam acara seperti ini, orang kada pernah mencari. Mananya kada ada dicari orang, saking inya kada dikenal. Wa idza hadaru lam yud'u wa lam yu'rafu. Tetapi bila dia datang, kada ada orang menyuruh maju. Kalau pang dibari orang tempat di panggung, di muka, kada orang kada pedulinya datang atau kada. Tetapi Nabi katakan qulubuhum masabihul huda, tetapi hati mereka terang bagaikan lentera. Ada hamba Allah yang begitu. Bilanya kada datang, orang kada mencari. Bilanya datang, orang kada menghormati. Tapi ulun tutup tausiah ini dengan satu cerita. Dulu disebutkan di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, salah seorang ulama besar di Hadramaut. Ini wali berkumpul di kota Baghdad untuk meminta hujan kepada Allah karena terjadi kemarau, setitik banyak hujan tidak turun. Padahal yang berkumpul orang-orang alim, orang-orang wali yang besar-besar, banyak berkumpul. Di antara salah satu yang berkumpul adalah Abdullah bin Mubarak, wali besar, wali bukan orang biasa, wali berkumpul di kota Baghdad meminta hujan kada turun, berulang dilakukan. Akhirnya Abdullah bin Mubarak bulik di tengah jalan. Sidin melihat ada seorang lelaki berdiri di pinggir sumur. Lelaki tadi mengangkat tangan, dia berkata, diperhatikan oleh Abdullah bin Mubarak dari jauh. Lelaki ini berdiri di pinggir sumur, dia berkata, ya Allah, lelaki ini wajahnya hitam. Jaka bahasa ini orang Abasyah, mungkin orang-orang negro, hitam. Dia mengangkat tangan, ya Allah, coba, ya Allah, kalau memang ulun ini adalah orang yang pian cintai, turunakan hujan kepada penduduk kampung ini. Kesian mereka, turunakan hujan sekarang juga. Ada main-main kalimatnya, ya Allah, kalau memang ulun pian cintai. Jaka bahasa ini narsis sebenarnya, tapi kenyataannya begitu. Tidak lama berdoa begitu Bapak Ibu sekalian, langsung langit itu hitam dan turun hujan dengan begitu deras. Terus maka Abdullah bin Mubarak terkejut, siapa lelaki ini? Diumpati Sidin. Sesampainya di tempat budak, Sidin sadar, oh sekalinya lelaki ini budak. Ini nang berdoa sekalinya langsung turun. Padahal para ulama, para wali berkumpul kada turun hujan. Begitu budak berdoa turun. Lalu beliau bulik ke rumah mengumpulkan duit hendak menukari budak karena dimerdekakan. Begitu Sidin sampai ke rumah, ditukari budak tadi merdeka. Begitu budak tadi ditukari, beliau berkata kepada budak, wahai budakku, hari ini juga ikamku merdekakan. Takjub budak tadi.
ulun kada minta merdeka lawan pian. Bapak pian merdeka kan ulun. Ujar si Abdullah bin Mubarak, aku kada hendak banyak omong. Jawab Jasidin, ikam ni siapa? Ujar lelaki dari ulun, ni budak pian. Kada Jasidin. Aku melihat ketika kami satu kota meminta hujan kepada Allah, hujan kada turun. Begitu ikam angkat tangan, hujan turun. Siapa ya kami? Lalu laki tadi terdiam sambil berjalan. Ini disebutkan dalam syarah Yaqut karangan Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri. Ketika berjalan sampai di satu masjid, si budak tadi berkata kepada Abdullah bin Mubarak, Tuan, kalau pian berkenan, pian hakunlah meizinakan ulun sembahyang 2 rakaat di masjid ini. Ujar Abdullah, silahkan sembahyang imam. Sembahyanglah situ. Begitu masuk ke dalam diiringi Abdullah bin Mubarak, lelaki tadi sembahyang selesai, didengar oleh Abdullah dari belakang, lelaki tadi mengangkat tangan berdoa, ya Allah, al-an ujar-ujarnya ya Rabb inna sirra baini wa bainaka qad inkashaf. Ya Allah, sekarang rahasia, fa inna sirra, sesungguhnya ya Allah rahasia antara ulun lawan pian sudah terbongkar. Faqbid nisa'ah, maka cabut nyawa ulun sekarang juga. Lalu lelaki tadi mengucapkan la ilaha illallah, lalu bersujud dan tersungkur dan kemudian wafat di saat itu juga. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya boleh jadi ada di sekitar kita orang yang kita pandang remeh, orang yang kita pandang biasa, tetapi ternyata dialah orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena Allah memandang batin seseorang. Pakaian mungkin rapi pakaian kita daripada ini. Kopiah mungkin putih kopiah kita daripada kopiahnya. Tetapi ketika dia meminta kepada Allah, Allah tidak tolak permintaan. Dan boleh jadi Allah menjaga kita dari bala dan bencana karena sebab kehadiran orang tersebut. Maka itulah rahasia kenapa Allah menyembunyikan walinya di antara kita semua. Banyak wali yang kita kenal, tetapi jauh lebih banyak para wali yang kita tidak kenal. Jadi amalkan amanah beliau itu, kasih sayanglah kepada seluruh makhluk, terutama kepada kaum muslimin. Sayangi mereka, cintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Kenapa kita mencintai mereka? Karena di dalam diri mereka itu mengandung nur rahasia. Maka cintai siapapun orang yang kita temui, karena sebab mereka itu mengandung rahasia titik ini mereka bawa, sehingga kita bisa bersikap kasih sayang. Dan meskipun kita berada di tengah mereka, sedikit pun kita tidak lalai kepada Allah. Ini yang disebut dengan syuhudul wahdah bil qadar. Dia menyaksikan satu di tengah yang banyak. Penglihatnya banyak, tetapi tujuannya juga satu. Yang banyak ini tidak bisa menghalangi pandangannya dari yang lain. Itu syuhudul wahdah bil qadar. Dan terkadang dia bisa juga menyaksikan syuhudul qadar bil wahdah. Yang satu itu banyak, yang banyak itu satu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun kada berpanjang lebar, sekali lagi Allah memberikan kepada kita petunjuknya, jangan sampai kita meremehkan siapapun daripada kaum muslimin. Teruslah kita belajar, terus perkuat kita belajar ilmu-ilmu agama. Kita adalah kaum. Kita jangan ikuti orang yang tidak beribadah. Kita jangan ikuti siapapun yang tidak beribadah, karena bukan begitu jalan para aulia. Tidak ada satupun wali dari timur sampai ke barat yang meninggalkan ibadat. Yang benar di dalam ma'rifat itu bukan tidak beribadah, tetapi mereka beribadah, mereka ibadah, tetapi mereka tidak merasa bahwa diri mereka yang mampu ibadah. Bukan tidak beribadah, mereka beribadah, tetapi mereka tidak pernah merasa bahwa diri mereka yang mampu ibadah. Tidak ada takabur di dalam diri mereka. Tidak ada kesombongan di dalam hati mereka. Kenapa mereka tidak sombong? Kenapa mereka tidak takabur? Ujar Guru Bahari, takabur itu ibarat burung. Itu singgah bila ada wadah singgahnya. Bila pian lihat di Sungai Mahakam, di pinggir Sungai Mahakam itu ada pohon, ada kayu. Maka di kayu itu burung singgah. Bila kayu itu dicabut, mana burung itu singgah?
Kalau burung itu singgah, burung ini singgah karena ada wadah singgahnya. Sifat takabur itu ada wadah singgahnya. Apa wadah singgahnya? Yaitu kita merasa berisi wujud. Selama kita merasa berisi wujud, maka takabur ini datang. Makanya Allah itu mutakabbir. Coba perhatikan, Allah mutakabbir kan? Allah itu mutakabbir kan? Al-mutakabbiru, Allah mutakabbir. Kenapa? Karena Allah itu wujud. Makanya takabur ini kada berpisah dari Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala mutakabbir, al-mutakabbir. Kenapa Allah mutakabbir? Karena Allah itu wujud. Sedangkan kita kada boleh takabur karena kita kada berisi wujud. Lalu biar takabur, iblis karena merasa dirinya ada, lalu takabur. Punya iblis, ana khairun, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa ada kalimat khairun? Khairun ini datang setelah kalimat ana. Coba perhatikan, ujian iblis, aku di hadapan Tuhan wanita aku. Ini Imam Sya'rani tanyakan kepada guru beliau Al-Khawas. Bukan masalah kada ini, perhatikan baik, bukan masalah kada sujud. Amun masalah kada mau sujud, mungkin terbanyak kita kada sujud daripada iblis. Amun masalah kada taat lawan Tuhan, terbanyak kita kada taat. Iblis mungkin kada sujud aja, kita kada sujud, kada puasa, kada bajakan, terbanyak kita. Tetapi bukan itu ujian Al-Khawas yang fatal. Yang fatal itu bukan khairun minhu, tetapi ada kalimat ana di hadapan Tuhan. Wani aku di hadapan Tuhan. Wani aku di hadapan Tuhan. Bila sudah orang mulai ana, kalimat selanjutnya khairun, merasa lebih baik. Karena khairun tidak datang kecuali setelah kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Bila sudah mulai merasa diri sendiri, maka takabur kada mau hilang. Takabur satu-satunya cara akan hilang adalah dengan menghilangkan sifat wujud. Kita kenali diri kita, lalu kayak apa menghilangkan sifat wujud, sadar bahwa ternyata yang hidup itu Tuhan aja, selain Tuhannya kan hidup. Tuhan itu hayyun la yamut, kita ini bisa mati. Lalu sadar kita bahwa kita ini bisa mati akan diri kita belum mati kemudian. Lalu mati kita. Setelah kita mati kita sadar ternyata kita ini kada diisi hidup, kada diisi kudrat, kada diisi iradah. Ujung-ujungnya kada diisi wujud. Bila pihak pahami baik Allah memberikan pemahaman kepada kita. Sudahlah, ampun bingung juga umpati Nabi rada urusan habis. Tadi bakal tersalah lagi. Kayak apa cara mengumpati Nabi? Umpati perguruan yang berjalan di jalan Nabi. Ini banyak ulun kalau dia. Ya. Ulun hendak minum apa? Ulun hendak minum apa? Ayo. Minum baju lah sudah tadi. Minum banyu. Berarti untuk kalau katakan ai banyu anta maksudi, ai banyu tujuan ku ikam. Tetapi sayangnya banyu itu kada kau dikacak. Kada ada orang minum banyu itu mengacak banyu. Ulun kada pernah temukan orang minum banyu mengacak banyu, adalah. Adalah. Ada. Makanya diulah orang botol. Supaya apa? Supaya kau dikacak. Bila dia kacak botolnya, tak kacak aja bajunya. Pian berpingtut lawan Nabi, berjalan di jalan Nabi. Pada akhirnya sampai meskipun di gerbong belakang, kada sampai ke Nabi umpati perguruan. Pian, ini wadah sini di Jombang. Atau ulun kayaknya bertanggung jawab. Pian bisa ke Banjar lah. Soalnya ada yang belum pernah ke Banjar, jalan ke Banjar kada tahu, mobil kada diisi. Kada tahu jalan ke Banjar, mobil kada punya, menyupir kada bisa lah sampai ke Banjar. Bisa. Duduk di belakang supir nang tahu jalan. Betul. Duduk di belakang supir nang tahu jalan. Kemana supir sampai, ke situ Ben sampai. Kalau si Bin di Jombang, itu kan ada kereta api. Dari Jombang misalnya ke Surabaya, ada kereta api. Biar kita kada berada di gerbong pertama, biar di gerbong terakhir, yang penting bakait. Yang penting bakait. Kemana gerbong pertama sampai, ke situ juga gerbong terakhir sampai. Kalau memang kita
belum bujur-bujur mengerti bagaimana kita berjalan menuju Allah, Nabi jangan dipisahi. Kalau kita belum mengerti juga bagaimana hakikat kita sampai kepada Nabi, perguruan jangan dipisahi. Karena guru itu yang menyampaikan kita ke Nabi untuk kemudian menyampaikan kita kepada Allah. Jangan sekali-sekali melepas tangan perguruan. Insya Allah selamat aja kita berada. Dan yakin aja kita ini umat yang disayangi Nabi berada. Nah, mulai hari ini juga kita jangan pernah meremehkan siapa kaum muslimin. Kita sekali lagi, Dato' Abdurrahman Siddiq di Tembilahan itu mengarang satu kitab namanya Risalah Amal Ma'rifat. Jadi ma'rifat ini ada amaliyah. Nah, bukan kita tidak beramal, kita beramal, tetapi jangan merasa bahwa kita mengampun amal. Alhamdulillah, udah nak berpanjang lebar, tetapi sudahlah. Ya namun kalawasan selajur sahur kita akan ada di sini. Mudah-mudahan sehat berataan banyak. Mudah-mudahan para salaf kita, para ulama kita, para aulia kita, terutama Syekh Kiai Haji Muhammad Samman Al-Banjari mendapat rahmat yang luas ya Allah. Begitu juga para imam, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita semua mendapat rahmat yang begitu juga kita berada. Mudah-mudahan dunia akhirat dikumpulkan bersama para wali bin auliya. Dan mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman, dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mengampuni segala dosa kita, menutup segala dan kekurangan kita, dan mudah Allah berikan kita husnul khatimah. Ka'adatul umur fi qadat fa'abi ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bihi sallallahu hadratin nabi al-fatihah. Ini yang ulun bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Haji Ahmad Zain, materi yang luar biasa di acara Haul Al-Mukarram yang ke-9 ini. Semoga menambah pengetahuan kita untuk pembelajaran menjadi seorang insan yang ma'rifah di sisi Allah. Selanjutnya acara kesan dan pesan. Acara kesan dan pesan ini akan disampaikan oleh Zuriat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak atau biasa disebut Paman Jalil, atau biasa Bapak Hendra Negara Sarjana Hukum. Kepada Bapak atau Paman Jalil kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Yang kami cintai dan kami sayangi serta dimuliakan Allah, seluruh Zuriat Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, yang kami hormati dan dimuliakan Allah, penceramah kita pada malam hari ini yaitu Tuan Guru Kiai Haji Kiai Haji Ahmad Jaini bin Kiai Haji Ahmad Mardani selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Anwarul Bahiyah. Yang kami hormati para pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada bapak-bapak semua. Yang kami hormati penerus ilmu Marifatullah wa Marifatul Rasul, Bapak Kiai Junaidi dari SHMSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Pembina dan Pengembangan Ilmu Marifatullah wa Marifatul Rasul Nurul Islam
di Majelis Taklim Marifatullah wa Marifatul Rasul Nurul Islam di Pusat Samarinda, sekaligus salah satu pewaris ilmu Marifatullah wa Marifatul Rasul Bapak Kiai Haji Jajang Wahono SPD beserta para anggota pembina yang kami hormati dan kami cintai, Bapak Munadi Halid selaku anggota pembina serta salah satu pendiri Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Marifatullah wa Marifatul Rasul Islam Nurul Islam dan Majelis Taklim Marifatullah wa Marifatul Rasul Nurul Islam Pusat Samarinda. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Pengembangan Ilmu Marifatullah wa Marifatul Rasul Nurul Islam beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Marifatullah wa Marifatul Rasul Nurul Islam Pusat Samarinda, Abah Haji Johan Bunaidi SE beserta jajaran pengurus yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada beliau-beliau. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh panitia penyelenggara kegiatan Haul ke-9 Akbar Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati acara Haul ke-9 Akbar Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari di Majelis Taklim Marifatul Rasul Nurul Islam Pusat Samarinda. Selawat salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk Quran dan hadis, membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh iman dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua yang ada hadir di sini mendapatkan syafaat beliau serta nantinya akan selamat di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Tak lupa kita panjatkan doa kepada para aulia Allah, wali-wali dan mursyid kita Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari yang selama masa hidup beliau tidak pernah bosan-bosannya mengajarkan, menuntun serta menasihati kita semua di dalam mengamalkan ilmu yang telah beliau ajarkan pada kehidupan sehari-hari agar kita semua menjadi insan kamil. Semoga beliau dan para istri-istri beliau serta zuriat beliau yang telah mendahului kita semua diberikan kemuliaan di sisi Allah Rabbul Jalil, dan para zuriat beliau yang masih hidup semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta selalu dalam lindungan Allah Rabbul Jalil. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ikhwanul Marifatullah wa Marifatul Rasul yang dirahmati Allah, saya atas nama Juriat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Ikhwanul Marifatullah wa Marifatul Rasul yang telah menyempatkan langkahnya untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam acara Haul ke-9 Akbar Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, khususnya para Ikhwanul Marifatullah wa Marifatul Rasul dari berbagai cabang dan ranting yang telah meringankan langkahnya walaupun ada dari jauh tapi bisa hadir memenuhi undangan kami. Para rekan panitia yang saya banggakan, saya haturkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang dengan tulus dan ikhlas bekerja sama baik secara moral, material maupun pemikiran sehingga terlaksananya kegiatan ini. Semoga kerja keras
amal baik kita sekalian mendapatkan ganjaran amal pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pesan yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini yaitu pesan yang biasanya juga disampaikan ayahanda kami kepada ikhwan-ikhwan beliau. Beliau yang pertama, hendaklah kita selalu berpegang teguh kepada apa yang bisa kita kenal dengan 3 ke dalam dan 3 keluar. Gimana 3 ke dalam? Adalah kepada Allah untuk mengharapkan ridhonya. Kedua, kepada Rasulullah SAW untuk mengharapkan syafaatnya. Ketiga, kepada guru untuk mendapatkan berkahnya. Dan 3 keluar yang dimaksud adalah pertama, berpedoman pada Al-Quran. Kedua, berpedoman pada Al-Hadis. Ketiga, berpedoman pada undang-undang peraturan negara. Pesan kami yang kedua yaitu agar tidak melupakan wasiat-wasiat ayahanda kami yang terangkum di dalam wasiat 40. Dan pesan kami yang terakhir kepada Ikhwanul Marifatullah sekalian agar bisa selalu meramaikan majelis di pusat ini di berbagai kegiatan amal yang rutin dilaksanakan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Sekali lagi kami selaku tuan rumah sekaligus mewakili seluruh juriat Tuan Guru Syekh Kiai Haji Muhammad Samad Al-Banjari mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu Ikhwanul Marifatullah wa Marifatul Rasul, dan memohon ampun, mohon ridhonya jika dalam penyelenggaraan acara pada malam ini terdapat kekurangan maupun kesalahan yang tidak kami sengaja. Sebelum kami menutup sambutan ini, kami ingin sedikit berpantun. Duduk santai di waktu petang, taman indah airnya memancar. Kepada hadirin yang sudah datang, semoga rezekinya makin lancar. Kota tepian, kota yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pantun Paman Jalil. Demikian tadi pesan dan kesan yang disampaikan oleh perwakilan juriat, disampaikan oleh Bapak Hendra Negara SH atau biasa disebut dengan Paman Jalil. Acara selanjutnya kembali pemberian penghargaan kepada Guru Haji Ahmad Zaini yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Kiai Jijang Mulyono selaku pembina dari Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Marifatullah wa Marifatul Rasul. Silakan kepada pembawa plakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai petunjuknya pembawa acara, kami atas nama Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Guru Haji Ahmad Zaini bin Kiai Haji Ahmad Mardani. Dengan penjelasan-penjelasan beliau, insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Dengan paparan-paparan beliau, insya Allah kami lebih bisa mendalami lagi ilmu ini, dan insya Allah yang juga tidak kalah pentingnya, ajaran-ajaran yang diberikan Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari adalah memang seperti yang dijelaskan oleh panjenengan. Di atas kami berdiri di sini memberikan
menyampaikan sesuatu kepada sampean, jangan dinilai apa yang ada di situ, tapi semata-mata apa yang kami sampaikan ini karena Allah. Mudah-mudahan Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Kiai Haji Ahmad Mardani juga selaku pimpinan Majelis Taklim Anwarul Bahiyah, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada sampean dan majelisnya, bisa subur makmur, sampean bisa membina jamaah-jamaah sampean di kota Samarinda, bahkan di Kalimantan Timur dan di Indonesia, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kuat kepada sampean sehingga apa yang ada di Mbah Kiai insya Allah ada di sampean. Ini mungkin seperti itu saja. Ini hanya sekedar simbolis. Mudah-mudahan dengan cenderamata ini Allah memberkahi ilmu panjenengan dan siarnya di Indonesia. Amin. Mohon diterimakan dengan ikhlas. Kamu duduk aja yang Acara selanjutnya adalah doa, pembacaan doa Mubarak, pembacaan doa muakkal, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hadis Yuridis atau Guru Umum. Kepada Guru Umum kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Ikhwan Marifatullah wa Marifatul dan para tamu undangan yang kami hormati, untuk melengkapi acara ini dan menyempurnakan acara ini, marilah kita bersama-sama menadahkan kepala kita, menundukkan kepala kita ke bawah dan menadahkan kita ke atas, seraya bermohon dan mengajak kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajati pada malam hari ini dan acara pada malam hari ini benar-benar dalam ridho Allah, syafaat daripada Rasulullah, juga barokah daripada anbiya Allah, auliya Allah, wali Allah, setelah barokah daripada pengamanah mutlak ilmu Marifatullah wa Marifatul. Sebenarnya di sini bukan kami yang porsi kami untuk membaca doa ini. Sebetulnya adalah Bapak keponakan kami, Bapak Hadis Yuridis, yang dipanggil dengan Uyung, yang tujuan mereka. Tapi Bapak Hadis Yuridis memberikan amanah ini pada kami. Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk mengaminkan apa yang kami akan pimpin doa kami. Ilahi hadratan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wal zuriyatihi wal anbiya'ina wal awliya was sahada was sholihin wali jamil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat. Sa'un lahumul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Illahi anta maqsudi wa ridha qadrubiyatin sabatu kemantatika. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma atina bi khatimatis ala wajhina alladzi lahmusna wa ziyadah Lidai Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dawi sa'adah wa Sayyidina bil abbasil khadiri bal yakimul kani jil istiqomah wa Sayyidina gasil ajamis kabrikadi jailani jil karamah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum Muhammad rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aj'alna wa la dzurriyyatil wadina ya maulana mu'allim asjana sahibul wasal mukarram jadi habibul akbar. Allahumma italaina wa la dzurriyyatil wadina ya maulana al-alamah satu syekh muqaddad al-banjar bin abdul badin Asatan walimati Sayyidina wa maulana Muhammadin amata min barakatihi wa qulub asrarihi wa anwarih wa anfa'na wa anfidin wa dunya wa akhirat. Rabbana taqabbal minna sami'an wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Alqa taubat wal inabah wa istiqamah ala syariatul qur'an wa tariqatil baidai wa haqiqatis sirri wa ma'rifatil haqqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka faradhan dhunubi wa jari wa yatami wa yatu wa qalbi bi qalbi. Allahumma tawil umurana wa tudati wa dara jawa isyarat taqabbal du'ana bi barakati Abdul Qadir Jailani bil karamah wa barakati Nabi Allah alaihi salam bi barakati syafaati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi surdul qarajat minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sajjana minal bala wal ghala wal waba qasa wal munkar wa fa'una segala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Iya. Terima kasih atas pembacaan doanya tadi. Tiada lain hanya ridho Allah yang kita harapkan, syafaat Rasulullah Muhammad SAW, dan berkah Allah melalui mursyid kita Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Acara selanjutnya, acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup rangkaian acara haul Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari yang ke-9 dengan mengucapkan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi rangkaian acara peringatan haul ke-9 Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi telah kita lalui, dan akhirnya kami selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas antusias para ikhwan yang menyaksikan acara ini, yang sudah datang tentunya dari jauh untuk membuktikan kecintaan kita sebagai murid kepada mursyidnya. Dan jika terdapat salah kata, kekurangan serta kekeliruan, kami mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah.